Sahabat excellent, tahukah Anda apa yang membedakan sales yang top achiever dengan mereka yang rata-rata atau bahkan di bawah rata-rata? Jawabannya adalah hal yang sederhana, mungkin juga klasik, adalah mindset yang berbeda. Jadi banyak orang-orang berpikir harus yang canggih, sophisticated, ternyata mindset. Karena ketika kita bicara hal-hal teknis yang canggih, yang kekinian, digital marketing, digital selling, dengan CRM dan lain-lain, tetapi mindsetnya berbeda dengan mereka para top achiever, maka output hasilnya pun akan berbeda. So, di pertemuan kali ini kita akan membahas 3 mindset yang membedakan para top achiever dengan mereka yang rata-rata, bahkan yang di bawah rata-rata. Yang pertama, para top achiever ini memiliki mindset ketika dia bertemu dengan customer, saya dan Anda itu sama, setara. We are a peer. Jadi kalau ada statement mungkin yang klasik ya, teman-teman juga sering dengar dulu, bahwa customer is king, bahwa pembeli itu raja. Itu ternyata bukan sesuatu yang dianut oleh para top achiever. Karena ketika raja, maka kita bayangkan kan, kita ngikutin aja apa maunya dia, kita juga merasa inferior, kita selalu sepenuhnya patuh. Ya memang begitu ketika seorang berperilaku kepada raja. Tetapi ketika kita sejajar, maka posisi kita di situ bisa menjadi seorang advisor, memberi nasihat, memberi saran, bahkan dengan tentu saja tetap santun, kita bisa berbeda sudut pandang, bisa tidak mengikuti apa yang diharapkan oleh customer. Tentu kita memberikan knowledge kita, skill kita apa. Misalnya, oh saran saya Pak, sebaiknya yang Bapak sampaikan itu nanti proses berikutnya. Kalau saran kami, nah itu adalah bentuk salah satu bahwa kita tuh setara. Kita nggak merasa bahwa semua harus langsung, yes, siap kita laksanakan. Atau dalam bahasa yang lain ada yang disebut namanya ABS, asal Bapak senang. No, justru peran Anda ketika Anda merasa sejajar, Anda memberikan sesuatu yang mereka nggak ngeh. Ya, kalau dalam contoh yang lain, untuk menuntaskan poin pertama ini, bahwa mindsetnya adalah we are a peer, saya adalah sahabat, rekan Anda, partner Anda, seorang dokter. Dokter dia memposisikan tidak berarti bahwa pasien itu adalah rajanya, tidak. Dia menyampaikan apa yang memang itu perlu disampaikan. Dia akan melakukan satu tindakan yang fokusnya adalah menjadi solusi. Pasiennya nggak mau disuntik, dokter tahu itu harus disuntik, suntik. Mengemas bahasanya variasi tiap dokter, tapi mindset dasarnya ini. Dan yang kedua, sahabat excellent, bahwa ketika kita sudah berhasil dengan mindset pertama, mindset keduanya berbunyi kita itu betul-betul memberikan suatu value. Saya hadir untuk memberikan value. Value artinya situ ada sesuatu yang bermanfaat, benefit, nilai tambah. Ini kan baru korelasi nih. Kenapa sih ada sales yang kesannya ngemis banget? Ngemis banget, nguber-nguber banget. Karena merasa dia itu tidak memberikan value. Dia itu kalaupun memberikan value, value-nya afraid sama dengan yang lain-lain. Ujung-ujungnya apa? Banting-bantingan harga. Ketika kita memberikan diskon harga untuk suatu strategi jangka panjang, itu berarti lain. Itu bagian daripada strategi. Tetapi karena kita nggak punya strategi, nggak punya nilai tambah, akhirnya digertak dikit, wah yang sono kasih murah, kita langsung merasa semuanya harus diturutin. Padahal Anda tetap bisa memberikan sesuatu yang berbeda dan itu bermanfaat. Jadi ini saling erat nih. Jadi bisa dikatakan sebab akibat, suatu siklus yang menjadi sebab akibat yang mana duluan. Ya bisa jadi dua-duanya, bisa jadi karena tidak punya value sehingga dia sulit untuk memposisikan sebagai peer, apalagi sebagai consultant, advisor, atau karena dia tidak punya kapasitas untuk menjadi seorang advisor atau consultant, sehingga yang kedua tadi, dia tidak punya value, nilai tambah yang berbeda. Oke? Lalu yang ketiga, lagi-lagi, ini masih dalam satu sebab akibat yang saling menguatkan, bahwa saya itu nggak butuh, ini agak kontroversi. Saya itu nggak butuh Anda. Pengertian nggak butuh Anda itu kalau Anda nggak beli, kita bisa kok cari lagi sama yang lain. Kita bisa lagi ketemu yang lain. Jadi tadi ketika kita merasa
kita tuh sejajar, sepadan, ya nggak apa-apa. Sederhana aja kita mengatakan, ya udah memang nggak jodoh, memang nggak cocok. Simpel kan ya gitu ya. Sama juga kan kalau Anda dalam interaksi para pria di sini gitu ya, merasa banget jadi bucin. Oh ini, mohon maaf ya kalau ada yang singgung, akhirnya jadi ngemis banget. Kenapa? Merasa Anda mungkin tidak memberikan sesuatu yang berlebih. Nah, tapi ini juga tentu saya sarankan kan, jangan ya, taruh aja ya, jangan pakai begini-ginian ya. Nah, balik lagi. Berarti ketika kita memposisikan diri sebagai, wah ini harus banget closing. Kalau nggak closing nanti nggak ada lagi. Berarti kan Anda, tanda kutip, self-cemen dong. Masa nggak ada lagi? Masih banyak orang lain. Do your best, yes of course. Ini di level mindset ya, jadi saya tidak akan masuk ke teknis nanti di video lainnya. Tapi mindsetnya udah begitu dulu tuh. Karena mindset itu adanya di pikiran, tapi akan impact ke behavior. Dan behavior yang berulang akan menjadi habit. Nah akhirnya itulah yang membedakan mereka-mereka top achiever dan mereka yang biasa saja. So, kita simpulkan, tadi yang pertama, kita adalah sejajar, peer, partner, bahkan bisa menjadi advisor. Dan yang kedua, mindsetnya adalah bahwa saya memberikan value, saya memberikan suatu nilai tambah, kehadiran saya, baik daripada saya secara pribadi maupun produknya. Dan yang ketiga, tentu saja adalah ada sesuatu yang ya kita itu kalau berjodoh, memang karena saling membutuhkan, tapi kalau nggak apa-apa juga. Saya nggak harus gitu-gitu amat. Oke, sahabat-sahabat, nanti kita ada 3 mindset di video berikutnya. Yuk, aplikasikan.